Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Imam di semester pertama tahun ajaran baru. Ya, sebelum kita membahas tentang materi pembelajaran pendidikan agama Islam, sebelumnya Pak Imam jelaskan dulu tentang hobi. Ya, setiap orang mungkin punya hobi masing-masing. Seperti Pak Imam punya hobi memelihara ikan koi, membuat bonsai, dan salah satu hobi Pak Imam yaitu membaca buku dan juga mengoleksi buku-buku. Karena membaca itu adalah membuka jendela dunia. Banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dengan membaca buku. Dan bahkan sebagai seorang muslim, itu perintah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, wahyu yang pertama itu yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu pada pembukaannya, Iqra, bacalah. Jadi walaupun Nabi Muhammad itu umi, tidak bisa membaca, tetapi umatnya itu diperintahkan untuk membaca. Jadi hobi Pak Imam salah satunya adalah membaca buku, karena itu akan menambah banyak sekali wawasan kita. Di samping Pak Imam ini ada beberapa koleksi dari Pak Imam, buku-buku Pak Imam ya, yang sudah Pak Imam kumpulkan susah payah. Di sini sebagai contoh ada buku, ini judulnya Sarinah, penulisnya adalah Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Tahunnya 1963. Ini buku tua, bacanya masih pakai ejaan lama, ejaan bahasa Indonesia yang lama. Ya, Pak Imam ini suka, salah satu tokoh yang Pak Imam suka itu adalah Insinyur Soekarno, karena memang pada zamannya beliau itu sangat dihormati. Bahkan ada nama jalan di luar negeri, di Rusia, negara Rusia itu ada jalan namanya Jalan Soekarno. Ada juga masjid namanya Masjid Soekarno, karena beliau saking dihormatinya. Ada juga buku beliau nih, wah besar, judulnya Di Bawah Bendera Revolusi, karya Insinyur Soekarno juga, tahunnya 1963. Ini tebalnya ada ratusan halaman. Ada juga buku dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Tahunnya nggak ada tahunnya. Dan ada juga ini Pramudia Anantatur. Ini salah satu novel ya. Pramudia ini membuat 4 buku sebenarnya, tetralogi. Ini buku yang keempat dari tetralogi, judulnya Rumah Kaca. Ini juga cetakan ulang. Ini dicetak awalnya tahun tua juga, tahun 1988, tapi ini dicetak ulang, sudah pakai ejaan baru. Ya maaf, kita pindah tempat karena di sebelah sudah mulai panas. Pak Imam melanjutkan, dan diantara buku-buku yang sudah Pak Imam tunjukkan tadi, ada satu buku yang jauh lebih tua daripada buku-buku yang tadi. Ya, ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini diterbitkan tahun 600 Masehi. Ya, jadi kalau Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 Masehi, dan beliau mendapatkan wahyu yang pertama di usia yang ke-40 tahun, maka Al-Quran ini terbitnya sekitar tahun 600 Masehi. Jauh lebih tua daripada buku Pak Imam tadi. Ini ada tahun 1963, di sini tahun 600 Masehi. Tetapi kalau buku Pak Imam yang itu tadi, walaupun tua ya, karena tua,
karena usianya sudah tua, kuno, maka jarang ada yang punya. Ini karena tahun 1960-an, maka jarang ada yang punya ini bukunya. Tetapi ini buku walaupun usianya jauh lebih tua, jauh lebih kuno daripada buku Pak Imam tadi, selisihnya ribuan tahun, 1000 tahun lebih, tetapi hampir semua umat muslim, hampir semua orang Islam itu punya di rumahnya Al-Quran. Dan isinya dari sejak pertama kali diterbitkan tahun 600 itu sampai tahun 2020 tidak ada yang dirubah satu kalimat, satu kata, bahkan satu huruf pun tidak ada yang berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin di surat Al-Baqarah ya, Dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, dijamin oleh Allah, tidak ada yang berubah. Mungkin hanya berubah tanda bacanya. Kalau di zaman Nabi Muhammad itu karena orang Arab nulis pakai tulisan Arab itu mudah, maka tulisan Arabnya itu disebutnya huruf Arab gundul, tidak ada harokatnya. Tetapi zaman sekarang karena yang punya Al-Quran itu tidak hanya orang Arab aja, maka diberikan alat bantu yang namanya harokat itu tadi, mempermudah kita dalam membaca Al-Quran, tetapi tidak merubah isinya, hanya mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Bahkan di Al-Quran yang terbaru seperti yang Pak Imam punya ini di dalamnya bahkan ada tajwidnya, sudah ada tajwidnya. Nih kalian lihat ada warnanya, untuk seperti untuk Iqfa ini ada warna hijau, kemudian warna merah itu ada idgham dan sebagainya. Ini tidak merubah isi, hanya mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Yaitu tadi di bab yang pertama yang akan kita bahas, itu kita akan membahas tentang Al-Quran, terutama pada setiap ayat, setiap surat di dalam Al-Quran, di mana setiap kelas berbeda-beda surat dan juga ayat yang akan dibahas. Tetapi isinya adalah agar kita lebih mengetahui, kita lebih mengenal tentang kitab suci kita, kitab suci Al-Quran. Dan semoga dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, kita pahami, kita laksanakan, kita bisa diberikan keselamatan baik di dunia dan juga di akhirat. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.